Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Wah, pagi yang cerah ini kita mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kembali ya Pak ya. Oke, baik. Iya. Tentunya adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya untuk beribadah pada hari ini. Kita sapa dulu anak-anak kita. Oke, yang kita ada sapa dari warga dulu ya. Ya. Iya, betul sekali. Yuk. Kita sapa dari mana dulu Pak? Yang paling selatan mana? Paling selatan. Iya, ada di warga Getsemane. Halo. Adik-adik yang ada di warga Getsemane. Wah, sudah siap semuanya. Setelah dari selatan langsung ke utara. Ke utara. Halo adik-adik yang ada di warga Firdaus. Ya, semuanya sukacita. Oke, setelah Kita lanjut ke sebelah timur. timur itu Iya. ada warga Zaitun. Iya. Halo. Oke, adik-adik yang ada di warga Zaitun semuanya sukacita. Amin. Ya. Yang Ada terakhir? satu yang dekat dengan gereja. Iya, yang terakhir yang ada di warga Maranatha. Halo. Ya. Nah, Semuanya sudah siap. menunjukkan wajah-wajah yang penuh sukacita. Iya. Nah, Kak Babi, pagi hari ini sebelum kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan tentunya semangat, kita mau datang berdoa dulu di hadapan Ya, kita Tuhan. akan datang pada Tuhan dalam Iya. doa. Biar Tuhan yang berkati ibadah kita pada saat ini. Oke, kita mau satu dulu dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh beribadah dan memuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami semuanya yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk mereka semuanya. Dan siapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami juga akan menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Iya. Oke. Karena di kita depan mau apa, TV-nya Pak? atau di depan HP-nya HP-nya. masing-masing. Oke. Kita mau memuji Tuhan selalu dengan penuh Sukacita. sukacita. Ya, kita pujikan memuji Tuhan selalu. Semua tepuk tangan adik-adik yuk. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Mbak Yayan dulu ayo. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita ulangi sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia.
Puji, puji, mari kita puji Dia. Wah, sudah sedikit ada keringatnya ini, Pak. Itu baru awal-awal ya. Berarti sudah menunjukkan sukacita. Iya. Ya. Masih tetap berdiri. Iya, masih. Adik-adik suamiku, siapa yang hari ini merasa girang? Girang itu apa ya, Pak? Girang itu ya mungkin ya sukacita juga ya. Mungkin yang lebih ya. Saking sukacitanya namanya girang. Siapa yang gitu ya. Saat ini senang jadi anak-anak sekolah minggu, angkat tangan. Semuanya senang jadi anak-anak sekolah minggu. Oke ya. Nah, kita mau puji nama Tuhan, bernyanyi memuji nama Tuhan karena kita sangat bahagia sekali menjadi ada anak sekolah minggu. Terlebih lagi kita anaknya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Dia raja yang terbaik, raja yang sangat ajaib dan luar biasa. Ya, kita mau pujikan giranglah senanglah. Giranglah, senanglah, menjadi anak sekolah minggu, bernyanyi, memuji Tuhan setiap waktu. Giranglah, senanglah, menjadi anak sekolah minggu, bernyanyi, memuji Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Sekali lagi ada yuk. Giranglah, senanglah, menjadi anak sekolah minggu, bernyanyi, memuji Tuhan setiap waktu. Giranglah, senanglah, menjadi anak sekolah minggu, bernyanyi, memuji Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Sekali Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Tuhan Yesus, Dia terbaik, Raja yang ajaib selamanya. Wah, luar biasa. Nah, semangat sekali hari ini. Pak Bawi juga sudah berkeringat ya. Iya, sama. Nah, adik-adik bisa duduk ya. Ya, silakan duduk adik-adik ya. Nah, adik-adik, puji nama Tuhan sekali kita masih diberikan kesehatan, masih bisa beribadah, dan pada hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur iya, kita sebagai kepada ucapan syukur Tuhan. kita. Karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Yuk kita mau pujikan dengan pujian hati senang dengan penuh sukacita. Saat ini kita pujikan. Hati senang ya 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 ya, hati senang ye 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 ye, hati senang amin amin,
di dalam Tuhan. Hati senang lagi yuk. Hati senang ya 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 ya, hati senang ye 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 ye, hati senang amin amin di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya adik-adik, kita mau serahkan persembahan pada pagi ini kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami boleh memuji nama-Mu. Terlebih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang berkati persembahan saat ini. Biarlah persembahan saat ini menjadikan alat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan semuanya itu hanya di dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya tentang satu keluarga yang nantinya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, siapakah dia? Penasaran? Ya, tunggu saja. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian ya. Mungkin pujian ini baru bagi adik-adik. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian yaitu dengan judul Keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kita ulangi lagi dari atas. Kami datang. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir
hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi kita pujikan. Yang punya adik dan kakak atau kakak ibunya bisa berpelukan dengan mereka. Datang di hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Katakan, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Boleh dipeluk kakaknya atau adiknya atau orang tuanya, kita sambut lagi. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kepada Mae Sulika kami persilakan, monggo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Mae Sulika pagi hari ini. Apa kabar semua? Sehat semua. Semua sudah mandi? Wih, keren. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya, dengan buku tulisnya. Ayo disiapkan semua ya. Nah, adik-adik, seminggu yang lalu kita belajar bersama dengan Pak Erostam. Masih ingat tugas yang harus dikerjakan? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Aku bangga menjadi aku bangga menjadi orang Kristen, atau aku
aku bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Wis ngirim tugas kabeh apa urung? Mbak Yulia sampai bingung ngikile nilai karo Pak Erostam. Wih, 220. Keren. Nah, adik-adik, sebelum belajar bersama hari ini, kita mau saksikan yang mau lewat ini. Kita lihat dulu cerita berikut ini. Paulus dan Silas. Sumber dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13-40. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah, karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Ayat hafalan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 2. Ya, adik-adik sudah tahu paling tidak ya, sudah tahu
apa materi hari ini yang akan kita pelajari bersama. Ada yang dikasih Tuhan, Paulus dan Silas adalah rasul Tuhan, rasul muridnya Tuhan, atau yang disebut juga orang Kristen. Siapa adik-adik yang orang Kristen? Weh, sama dong. Bu Sulika juga orang Kristen. Nah, kalau begitu orang Kristen tuh yang percaya pada siapa? Tuhan Yesus mestinya ya. Nah, Paulus dan Silas ini kemana-mana lungoning diwae selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Luning diwae lo. Pergi kemanapun dia selalu bercerita, Gusti Yesus ikut juru selamat. Gusti Yesus itu Allah yang kuat perkasa, Raja yang adil. Dia selalu menceritakan dimanapun Rasul Paulus dan Silas ini berada. Juga banyak mengadakan mujizat, marasno wong sing lara, mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Nah, karena beliau ini selalu bercerita tentang Tuhan Yesus, sehingga banyaklah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan yang percaya pada Tuhan Yesus itu sampai ribuan. Tangane Bu Sulika di sini 5 sikile 5 20. Berarti nak ribuan dok lengetong ngasih meniren ya cah. Tidak bisa dihitung dengan jari. Ribuan, banyak sekali orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang tidak suka. Ada juga yang tidak suka. Bahkan membenci. Wah, pokoknya Silas karo Pak Paulus tadi diinting-inting. Diteni nak kecekel. Dia tidak suka karena banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Singkat cerita cah, Paulus dan Silas ditangkap, didera, ikut dikeprui, ya, bahkan dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah. Berarti peteng, nek kono ora ana listrik, di sana belum ada listrik pada waktu itu ya. Berarti peteng, dedet. Kira-kira takut enggak kalau kita? Ning rumah hantu ya wedi apa meneh nek penjara paling bawah. Dirantai sikile cah. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi Paulus dan Silas tidak patah semangat. Ora wedi, tetapi tetap memuji Tuhan. Bengi-bengi sepi, wong-wong do turu. Paulus dan Silas memuji Tuhan, nyanyi. Memuji Tuhan selalu. Meskipun di dalam penjara, meskipun dibelenggu tangan kakinya, tapi dia tetap memuji Tuhan. Dan ternyata cah, di tengah puji-pujian ini ada kuasa yang luar biasa. Ya, di tengah puji-pujiannya Paulus dan Silas ini ada kuasa yang luar biasa, sehingga terjadilah gempa bumi yang hebat. Wah, di sini kalau gempa bumi lagi sidik-sidik wis nek kepala pusing ya. Sampai gempa bumi yang hebat. Sehingga pintu-pintu terbuka, ini belenggu rantainya Pak Paulus sing gedene sak tangane Bu Sulika itu bisa lepas. Nah, ini
kuasanya Tuhan Yesus di tengah pujiannya Pak Paulus dan Silas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, penjara mestine ono sing nunggoni nggih, ono sing njogo. Barang tangi, semua pintu terbuka, kaget rumangsane Paulus karo Silas ucul melarikan diri. Wah, kita baca yuk sama-sama. Dibuka Alkitab. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 32. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, adik-adik, kepala penjara ini mengantarkan Pak Paulus keluar karena ketakutan. Wong iki kuasane kok asik koyok ngene. Wong iki wong hebat, rasul iki wong luar biasa. Dia takut. Sehingga dia mengantar keluar dan bertanya. Takok karo Pak Paulus. "Pak Paulus, rasule Gusti, apa yang harus saya lakukan ben aku selamat?" Selamat. Apa yang dikatakan Pak Paulus? "Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Nah, adik-adik, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Boleh tunjuk jari? Semua percaya pada Tuhan Yesus? Semua percaya kalau Tuhan Yesus itu kuasa? Amin. Semua percaya Tuhan Yesus juru selamat? Amin. Nah, sekarang buktine ndi lek nak percaya karo Tuhan Yesus? Mana buktinya? Coba ayo disebutkan satu-satu. Ya, rajin berdoa. Itu percaya sama Tuhan lah ya, laki-laki. Rajin sekolah minggu. Ojo-ojo HP-ne nak minggu ora dinggo sonda, neng dinggo main. Sakurani, Mobile Legend lah yo. Apa sing didelok ini kalau jam 8 nek sekolah minggu apa nyetel mainan itu tadi yang disebutkan Bu Sulika yo. Nah, tidak. Saya yakin dan percaya karena sondah saiki iso nek ndi kok cah. Nek ndur mobil iso sondah saiki kok, Pak. Ya, di dalam kamar bisa sekolah minggu, di teras rumah bisa sekolah minggu kan. Sekarang sekolah minggu di HP. Ojo HP-ne ojo dienggo dolanan wae ya. Kalau jam 8 difokuskan untuk sekolah minggu. Apalagi membantu orang tua itu termasuk bukti kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Jos cah cilik-cilik saiki do pinter busulika ate. Gimana gitu ya? Ada yang pinter isa-isa, ada yang pinter ngenteri kumbean, ada yang pinter ngepel, ada yang pinter nyapu. Semua pinter. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen, ya, menjadi orang Kristen, teman-teman,
Mak Sulika, Pak Erostam, Kak Yeni, Kak Yulia, Pak Bowi. Nah, yang nomor satu adalah percaya pada Tuhan Yesus. Ya, percaya pada Tuhan Yesus pasti akan selamat. Yang kedua, berani bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Lah iki tantangannya di sini. Ya. Biasanya kan dipoyoki ta. Nak arep maem ana kancane berdoa kok ngono. Itu pernah saya lihat seperti itu. Tapi jangan menyerah, tetaplah berdoa. Ya, mau sekolah berdoa, mau bepergian berdoa, tetaplah berdoa. Dipoyoki ya lah. Dongane wong Kristen kok ngono ya. Ya, ndak usah malu. Ndak usah malu. Jajan bakso, berdoa apa mangan bakso. Ben kono wong-wong do ndelok ya. Nah, itu berani bercerita tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di jalan, ya, di mana-mana tempat kita berani menceritakan Tuhan Yesus pada semua orang. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pagi hari ini mengajari kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, untuk selalu tetap percaya kepadamu apapun keadaan kami. Demikian kami akan tetap berani bercerita tentang nama-Mu dimanapun kami anak-anak-Mu berada. Berkati Tuhan, pakai kami semua anak-anak-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Waktu saya serahkan pada Kak Yen dan Pak Bawi. Terima kasih Mai Sulika yang telah menyampaikan firman Tuhan, di mana tadi siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Siapa ya Pak? Ayo siapa yo Kak Yeyen? Yaitu kepala penjara. Di mana Rasul Paulus dan Barnabas tadi mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Ya. Oke. Yuk kita akan puji Tuhan lagi ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, iblis dapat kita kalahkan ya. Kita mau tetap serukan nama Tuhan, dan kita tetap menyerukan nama Tuhan ya. Dan dalam nama Yesus Tuhan selalu ya Pak ya, ada kemenangan ya. Seperti Rasul Paulus dan Barnabas tadi ya, yang di dalam penjara memuji Tuhan sehingga ada kuasa yang sangat luar biasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan yuk. Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus lagi yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita sambung dengan pujian bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus tuh. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas sekali lagi namanya Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas skalanya. Nama Yesus di atas skalanya. Nama Yesus di atas skalanya. Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Maka kita tetap menyerukan nama Tuhan Yesus. Ada pengumuman, Pak. Ada pengumuman? Ada. Okay. Nah, kemarin adik-adik sekolah minggu ya sudah mengikuti tugas-tugas, sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Erostam. Membuat tulisan sebagus mungkin. Tulisannya apa? Aku bangga jadi anak Kristen. Nah, semuanya sudah mengirim bagus-bagus, luar biasa adik-adik sekolah minggu. Nah, ada 3 pemenang. Loh, cuma 3 lah ya? Iya, cuma 3. Iya, yang ngirim ada berapa Pak Erostam? 200. 250. Yang menang dapat 3. Yang dapat 3. Sudah itu mengalahkan banyak orang ya. Siapa Yayen? Yang ada 3. Ayo semuanya deg-degan dulu. Gimana musiknya? Pak? Musiknya Pak? Ada adik Clara. Oh, selamat adik Clara. Dan berikutnya ada adik Teona. Adik Teona yang ada di warga Jaiton. Iya, betul sekali. Dan yang terakhir ada adik, ini luar biasa nih. Siapa? Adik Pio. Siapa? Pio. Oh, Pio yang ada di warga Firdaus. Ya, selamat buat Clara, Teona dan adik Pio. Ditunggu saja hadiahnya. Ya, ditunggu saja, nanti diantarkan Bapak Ibu Guru. Oh, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kita akan datang pada Tuhan. Setelah itu kita pujikan Yesus di dalam rumahku. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita datang pada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu. Tanamkan di dalam hati kami anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi ini yang berkenan di hadirat-Mu menjadi berkat atas hidup kami dan anak-anak kami. Namun jikalau terselip hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau ampuni. Dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mengakhiri, kita pujikan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang. Dengan bahasa Inggrisnya yuk. With Jesus in the family, happy, happy, hope, happy, happy, hope, happy, happy, hope. With Jesus in the family, happy, happy, hope, happy, happy. Dengan bahasa Indianya yuk. Jesus mere karme hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mere karme hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.